kasih kita itu menang. Semoga kita bisa memilih beliau karena saya insya Allah sudah berpengalaman dengan beliau. Salah satunya inilah sosok yang rojul qalbuhu mu'allaqun bil masajid ini. Karena sejak awal saya kenal di lembaga NU, di lembaga pengajian NU, ini jalan Gus ini masjid ini soal gampang mas, pokoknya intensi dan boleh. Kalau saya itu boleh. Baik bapak-bapak sekalian, saya ini sejak tadi dengarkan materi atau sambutannya beliau-beliau dari materi yang BPJS. Saya tidak salah masuk dalam forum ini. Kenapa? Ternyata di forum inilah yang kemudian sudah dijamin akhiratnya dan sudah dijamin dunianya. Ya, dengan tadi disampaikan oleh Ustaz maksudnya dijamin akhiratnya, kemudian disampaikan oleh BPJS dijamin dunia kurang mau mati, dijamin akhirat dan dunia dan akhirat. Masya Allah, kalau mengajar kalau ini tidak salah, hubungan ini membuka ini, membuka kaya, membuka kalau terjadi. Salah barang itu paling aku kan dari kenali pulau ini waktu kota kesempatan aslinya berbagi berbagi pengalaman yang pernah kemudian pulau alami lah mas. Nah ini fokusnya untuk masjid. Insya Allah saya pernah ngaos ningali ayat terpopuler untuk masjid ini insya Allah apa? Innama ya'muru masajidallah ilahi. Cuma nopo bapak-bapak sing apa nopo kulo ijo fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Nanti sing Mirson mojo kok sik dikei fahasa. Apa lu ngarep pokoke wong sing makmur masjid kuwi wong sing ngono nggih. Wong sing iman kali hari akhir, wong sing terima sholat apa ya. Tapi di akhir ayat itu ternyata mereka itu yang diharapkan termasuk golongan orang yang akan mendapatkan wajib. Ternyata membangun masjid itu tidak cukup dengan modal iman mereka zakat, tidak cukup. Tapi mereka kita ini juga harus berharap semoga kita mendapat hidayah dari masuk masjid. Kira-kira lewat sing ahli tafsir mau ditafsirkan sing luwih cerita. Tapi kalimat fa'asan itu jelas. Bahasa itu bahasa Arab lah, lah bahasa Arab ya. Itulah satu bahasa Jawa Star kan, konten luar negeri ya. Aku betul bahasa aku campuran gitu, campuran banget. Iya, bahasa namanya ini dari pertama yang mulai kita pulau penjelasan bukan. Maka kemudian jaminan dunia dan jaminan akhirat sudah diberikan kurang enak kelompok posisi. Jika kita berdoa semoga kita mendapat hidayah pun tak salah pun mati ya nah hidayah kamu macam-macam ya sampai aku tuh sing marbot angkat tangan aku tuh sing senang sing marbot aku tuh marbot aku tuh banget pulau ini nanti dari takmir sing kula ini disinten-sinten. Sing kula ini mau marbot mana sekali masjid itu 24 jam ya. Iki marbot iki opo kok iki bojone iki opo sampai kepengin para kula datang masjid. Nah, boleh tak dulu tapi Pak. Oh, terus tambah boten matur aku. Lah terus dengan iki itu anggaran mriki. Dadi kula niku lek kegiatan untuk kali masing-masing ini diikuti mantu jam setunggal betul-betul
Kalau mampir terus, gitu penggawa itu aku untuk bawa sampai jam kami sampai jam 3 belum kita nih, berikutan itu sih. Riku ya berarti maka kemudian dia mau sadar jangan pernah memiliki yang memang masjid-masjid besar itu kan. Kalau ini angkatan tahun 98 ini itu Ustaz Zaki ini angkatan 96 lulusan tahun 96 itu nanti masjid Jati itu buka ulang apa jenisnya lowongan marbot masjid nomor saking kalau ya saking kalau itu saya belum sombong masjid atau harus akhirnya nomor masjid dari sini dikerjasamakan karo pondok utang santri sing nganggo sumuran pisan gede ulang ngaji ada imam ngono napa kok sunat soalnya sing bahasa satu ini untuk lah kalau iki kono terus tak dibahas kene sumuran pisan nek satu malam iki boten teng alun-alun tapi itu masjid ya dilari rokokan njogo pagi kancane iki rumah biasa teman. Oke Bapak sekalian, ini slide berikutnya. Oke. Ini nggak ada sound kan? Nomor tinggal 5 kalau kita sound. Bisa. Ini mau tinggal di masjid. Calon pengmesos kata. Tapi kalau ini menunggu. Masjid Batu Rahman di Palu. Cilik banget. Batu Rahman itu Rahman yang di Aceh. Saya ambil contoh ini apa? Masjid ini Pak Posnya itu ngapung di pinggir laut. Ada jalannya itu mestinya, ada jalan saya naik terus itu dengan desa di sana. Tapi ketika posisinya ada tsunami di Palu, masjid itu lumut-lumut. Ada yang namanya tsunami itu mesti datang dari laut. Bukan mungkin datang dari gunung. Gunung itu jenenge gunung Meletus apa? Ini betapa kemudian ini kebetulan cerita ini adalah dari sebut namanya ini seorang pemuda hebat bahasa saya ini yang bagian akhir. Nah bagian akhir lagi ini jumlahin marah jadi marah benar lalu laut kata kamu suka selamat Pak. Sementara jamaah yang lain banyak yang bukan dia kena. Nah ini Pak. Ini kok maksudnya. Next Mas. Nah ini yang mau kita insertkan kepada masjid-masjid posisinya bahwa dalam hal bencana itu posisinya aslinya cuma 2 saja saya kata kuncinya. 1 tangguh 2 siap. Tangguh apa? Siap karena itu bagaimana kemudian menjadi tangguh, bagaimana kemudian menjadi siap. Ini musuh mereka kan menjadi panjang. Maka tapi kata kuncinya cuma 2. Sing terakhir Pak Pulau hijau. Napa pulau ingin boten pulau sih boten pulau tapi standar ini masjid ini menjadi tangguh. Kenapa kemudian ada yang tahu kenapa masjid harus tangguh? Realita kalau di lapangan pengumpulan teori yang pernah terjadi di masjid dengan kenapa masjid harus tangguh? Utamanya kalau ada bencana. Kenapa? Menurut penelitiannya BNPB, menurut penelitian ahli bencana, masjid itu adalah salah satu tempat pengungsian paling
Aman. Nyaman. Bagus kita. Nyaman dari segala hal. Jangan musim misalnya di tenda yang ada di lapangan panas, nang jeding, nang MTK umum, wes. Kalau di masjid, kok malah masjidnya bukan AC ya? Waduh, apa itu? Masjid itu salah satu tempat pengungsian penyelamatan diri paling aman secara fisik, secara jasmani, secara rohani. Nek ono bencana lain nang masjid dhewe mati nang jero masjid boten ada. Itulah kemudian kita masjid-masjid yang di tangan dengan kita datang cara kita bicara masyarakat kopatok cuma ini pun dustur tadi muni kalau gede itu masih ngomong Timo muni gak bukan masjid tengok ini kami Timo sombong sebenarnya oke di next notas terus hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan nanti program ini saya bersama Mas Imam bosnya berkomitmen siapa yang mau didampingi nanti kita pilih ingin masjid ditangguh kemudian tangguh dalam hal segalanya dan siap terus mas next masuk aja karena ini macam-macam bencana Pak ya macam-macam bencana dan alhamdulillah artinya kita tahun 2000 sampai tahun 2022 kemarin kita melewati bencana yang di luar nalar kita semua ya. COVID. Bahkan sampai kaki kita pun tidak boleh masuk masjid. Ya Allah, sing nangis. Meskipun pulau ini bukan nanti ke masjid Pak. Mampu dan masuk umur dia ini jarang ke masjid. Itu apa nih Pak? Jarang ke masjid. Tapi ketika COVID kemarin terawih sembahyang maktubah 5 waktu. Tapi bagaimana lagi? Kongsi nyatanya kalau ngomong negatifnya, wah itu gawe-gawe. Oh nyatanya lagi. Masuk gawe-gawe, nyatanya kan kejar. Nah, jalur pulau ini jalur provinsi. Pulau ini terjalur, sih jadi itu tak sedih. Pulau pada saat itu, sampai kok jadi pulau nggak kerja pulau itu pulau jalan, ambil pulau jalan, sampai mati. Kan betul apa Wedi kok ingin bertahan, maksudnya wedi mati kok ingin bertahan hidup kan sama dengan menyelamatkan diri ketika bencana. Ini saya mau, sih betul sakit berenang sih kadang-kadang. Lu tangan di situ. Lu ketika kejebur posisinya kan gimana wedi. Apa caranya bukan mas ya? Tak ada ya. Itu bencana COVID. Alhamdulillah kita sudah bisa melewati. Semoga yang dalam minggu ini katanya sudah meningkat lagi semoga kita bendera kita. Dan semoga yang di desa atau di negara lain segera disingkirkan. Pertanyaan berikutnya, jenengan pun suntik pinten. Tiga. Terus, waktu sini kali, tiga deh. Loh, sampai pun 3, 41 terasa loh. Enggak. Next. Ini beberapa kejadian bencana Pak di daerah Sidoarjo, insya Allah belum pernah ada. Ini beberapa foto, tapi cepat dikit ngomong. Ini Gunung Merapi, Gunung Merapi yang sekarang jual korban. Ini Udus Gembel, besok Udus Gembel. Nah Gunung Merapi yang di Jogja itu selalu Udus Gembel. Korbannya yang paling terkenal sebenarnya Mama Rijana. Ini kok yang lebih dulu diri nopo yang tes ilmu saking sih jenenge kamu tuh buat mereka ini loh buat teman alasannya aku nggak sih kok dengan ini itu duduk sampean bapak sampai harus mati kita begitu kan next ini kebakaran lahan
yang besar. Dan berikutnya ini bakal biasanya punya saudara di Kalimantan, Sumatera. Wah ini sama aja, tapi hari ini sudah agak rendah. Nah ini mungkin terjadi di lingkungan kita. Apa ini? Kebakaran. Terutama yang sering kali di daerah Taman Sukodono. Tidak tahu kenapa udah di sana. Yang sering beritanya di update itu juga Sukodono Taman lah. Sumbernya gitu di Sidoarjo. Oke, banjir. Di Sidoarjo belum pernah banjir seperti ini kecuali dulu zamannya mbah-mbah saya. Bahkan sejarahnya di Cangkring itu posisinya dari masalah sungai kemudian terbelah itu maksudnya salah satunya adalah banjir tertinggi di kawasan Sidoarjo. Next. Oke, ini hasil karya banjir, hasil karya banjir. Ini gempa singkat terus pakai TB kalau situ saya mau tanya TB kalau alhamdulillah, ini gempa ikan nasi. Gempa, ya. Merasakan? Alhamdulillah kalau 4 kali kesana pas tak gempa. Alhamdulillah. Jadi aman-aman saja. Alhamdulillah. Lanjutkan yang menjadi korban bencana. Next, terus ini betul-betul kejadian Bapak Ibu sekalian bagaimana kemudian. Oke, apa yang terjadi dengan keadaan seperti ini posisinya? Apa yang ada dalam benak pikiran kita? Next, ini panik, dicari istri. Terus di pengungsian, ini rebutan air, bukan bantuan, helikopter sampai kemudian. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi ketika panik, takut, sedih, bingung, pusat akal, boleh ya, kalau rasa punya. Next, teman-teman. Nah, dalam kondisi bencana ini pasti akan chaos, krisis. Maka kemudian kita butuh pengalaman pelatihan bagaimana kemudian kita siap dan kita tahu bagaimana kemudian kita perlu memahami lokasi mana yang paling aman kemudian kita menyelamatkan diri dari bencana. Gambar dan lain terus maksudnya. Oke, ini yang kemudian foto khusus masjid dan kemudian harus kita dalami sendiri karena kita beraktivitas selalu di masjidnya. Nah ini Aceh. Oke, insya Allah di antara jenengan ini punya cerita kita di sana, punya cerita bagaimana kemudian masjid di luar biasa ada yang kemudian berhalusinasi, kayak air itu tidak, saya harus kerja tidak, ini loh kalau masjid. Nah, next. Ini yang kemudian mau kita sampaikan kepada ini ilustrasi yang mau kita sampaikan. Sudah cuma 5 sen lah. Di sini Kok kali ini terkait dengan pembicaraan yang akan dilakukan atau yang bisa dilakukan. Ini gak ngomong posisinya ibadah makdum, betul ya? Itu pesannya khilaf ulama. Ini apa yang bisa dilakukan oleh kafir masjid dan makmumnya dengan potensi besarnya yang ada di masjid. Next, pencegahan pertama yang dicoba. Next. Ini. Nah ini kalau ini sudah mungkin. Terus besok ya. Di ayat, Ijaro, Imaro, di ayat. Pun ini betul usah dipakai pun. Soalnya ngomong makmur itu pasti memakmurkan masjid itu naik versi tiap masjid mereka. Tapi kalau versi orang di luar masjid memakmurkan oke itu
Next, ini yang kemudian apa yang bisa dilakukan sebagai takmir masjid. Pada hijau pertama tadi saya tulis pencegahan. Saat durunge wonten bencana, jenengan yang bisa lakukan apa? Edukasi dan kesadaran. Kenapa kemudian edukasi dan kesadaran? Jenengan ini pasti punya jamaah minimal sak baris. Di masjid kula minimal sak baris itu siap 10. Masjid kula nek dhuwur kita ini kita ini. Bikin nek kabel sak rong baris. Amin. Nasib. Sami. Masjidnya gede, 2 kali lipat ini. AC-nya gede. Nah, tapi wong ing sini nek dhuwur 10. Apa umat gede wong iki. Ya, oke. Edukasi, mengadakan program edukasi. Edukasi apa mawon? Nek bencana kudu apa sudah. Materi ini foto sedanten lagi. Ini perlu pendalaman. Cuman tahapan mawon yang bisa dilakukan apa saja. Kemudian pengembangan perencanaan tanggal darurat. Nek posisi ini seandainya terjadi bencana, sampai kaki terancam sebagai takmir masjid. Pertama jelas menyelamatkan di diri. 2 keluarga. 3 sampai ini jamaah yang di masjid sampai ini mesti ngomong masjid. Nah dia ngomong apa jadi berbondong-bondong mesti masjid terus takmir. Gungsi. Betul terus jauh terus ngomong sakit. Maka kemudian ingat yang ketiga adalah ingat masjid. Nah, apa yang dilakukan di kekuatan ini? Menyusun dan menentukan pos evakuasi posko. Masjidnya gawe posko sementara bencana banjir di Sukodono. Takmir masjid A. Wah itu mesti sumbangan apa mesti ngono. Karena sumbangan dari yang lain kan itu dua sing dulu. Sama dia, saya boten dulu. Next. Infrastruktur transportasi sumber daya alam. Bapak Ibu sekalian tempat Bapak yang tepat. Ini yang kemudian pesan yang kemudian jarang disampaikan oleh teman-teman. Yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian masjid sampean pun dijarno halamannya mau digawe parkir sepeda dan ambek mobil. Apa itu? Tanam penghijauan. Sampai nek boten kepingin apa nek kepingin posnya punya tanaman yang kuat sanjang ten model iki. Ayo masuk baru nanam pohon yang pohon keras namanya. Jenis banyak punya di masjid supaya masjid kita posisinya kelihatan lingkungannya asli hijau dan kalau ada apa bisa dibuat manfaat. Oke, next. Itu pencegahan. Yang kedua, ketika kemudian terjadi betul siap siaga. Siap itu artinya terus gak teman. Ketua takmir siap kesana baik. Kemudian naik apa terus siap betul. Jadi bentuk tim lah ini. Masuk Polres menangani logistik ini. Sopo sih bagian di situ. Ya teman-teman lah. Bentuk tim tambah. Darurat sopo sih nangkep sopo sing sinan ini itu baik itu. Bojone sing koyo kami itu ketemu. Gambar lo ya. Oke. Next. Menyediakan peralatan dan bahan darurat. Nek inklusif gerbang banjir posisinya hujan ada ini inklusif endapan masjid itu biasanya enggak ada semprotan. Nah, kita sampai di zaman dulu. Nah, teman-teman itu prosedur evakuasi itu lah. Next. Yang ketiga tanggap darurat. Tanggap darurat itu artinya ketika terjadi yang apa yang kemudian bisa dilakukan? Aksi tanggap darurat. Panitia yang tadi dibentuk, panitia hari kiamat tadi itu, panitia tanggap darurat tadi itu yang menjalankan tupoksinya masih sehingga masjid ini tidak pas-pasnya Jakarta, kalau pas-pasnya dengan itu aja kembali panitia mulai sebutan dasar. Oh tenang masjid sebutan dasar. Wong itu kok bener-bener. Kalau masih kurus ini teman-teman. Memakmurkan masjid itu artinya mereka merapikan masjid dengan cara rebutan masuk air boleh terkacau. Posko darurat pasti masjid itu pasti akan dijadikan posko darurat itu dengan harus antisipasi, harus ada ilusi posisinya listrik ojo sampai nanti antokan kamu jadi sano sampai mati lampu ojo sampai nek listrik ini masih hidup. Next.
Yang keempat, pengelolaan donasi dan ulama. Bapak Ibu sekalian, sumbangan infak masjid Nur Sewu ini, saya tidak ngomong hukumnya, saya tidak ngomong hukum, tapi infak masjid itu boleh digunakan untuk pemakmuran masjid dan jamaah. Pertanyaan dulu, nek pas wae banjir mulai apa gak oleh duit kas masjid itu kono sego? Boleh? Ya ora sing ngomong oleh itu bangun sih aku ngono sih. Boleh nggih? Boleh. Boleh macam ngono iki. Insyaallah boleh Pak. Dibuat yang lain asal itu untuk pemakmuran jamaah maka boleh. Oke nggih? Next. Yang terakhir kemudian, yang nomor 1 mau kita bahas. Yang lain nanti bisa statement bisa disebar sama Pak Ketua. Yang nomor 1 boleh bahas. Bapak Ibu sekalian, sinten nate dolan ke Masjid Merah. Masjid Merah. Prigen ada prigen. Cengho. Oh, Cengho. Cengho. Semalih ndur malih. Oke, sing sunat Cengho. Itu dia di label Bapak sekalian. Bagaimana kemudian masjid dalam menentukan wonten teng sing ngadul iki halaman masjidku gak oleh digawe dolan. Kasih orang. Zaman kula dadi tak milih kasih orang. Halaman masjid ora digawe dolan tapi disewakno pakai kok. Disewakno pakai sing parkir sing sewa parkir iki ya Cina. Boleh. Tapi digawe dodolan gawe jamaah maksudnya dodolan makan, dodolan bakso di toko senang malah gak boleh. Gak ada yang punya. Berarti artinya maksudnya masjid sing gak oleh digawe dodolan itu jenengan semua sudah memahami. Salah satu pemulihan di kala bencana, walaupun ini tidak ada bencana, maksudnya pemulihan satu itu jenengan manfaatkan sebaik mungkin agar jamaah jenengan kesejahteraan ekonominya bisa pun karena adanya selesai itu masjid itu dengan ini dibuka pertanyaan. Pertanyaan ini sudah buat posisinya. Sinten mangke sing kontak Mas Imam. Cak soleh Pak Imam, masjid kula kepengin nerima materi kemono kepengin dikirim tanggung. Monggo tak ladeni nek masjid. Nek musyawarah terus. Oke, sing terakhir Mas. Ini posnya yang sudah kita harapkan. Kemudian tadi ada terusnya. Next. Terakhir ini posnya Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fikri. Terus terakhir. Ini contoh-contoh kegiatannya Pak. Kegiatan apa saja sih? Video sebentar lah. Video rasa-rasa tapi nggak kegiatan di masjid. Terakhir, 7 golongan yang kemudian dengan sudah dijamin, saya berdiri ini tolong saya jauh. Karena saya itu dijamin, tolong aku jamin sampai jauh. Wajibul kolbu, walau mungkin, dengan yang bokong aku setengah saya. Pilih masjid itu, demikian ada yang tanya. Kalau tidak ada saat ini dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sangat singkat banget. Semoga kemudian doa kita masjid kita menjadi masjid yang tangguh. Di program kita menunjukkan namanya Masjid Tangguh Bencana. Alias Mas Tangguh. Terima kasih telah menonton. Luar biasa, ini sekedar hanya informasi dan sosialisasi terkait dengan kebencanaan. Kita tidak ingin bahwa kita mendapat bencana. Bencana itu datang secara tiba-tiba. Banyak masjid musola kita, misalkan di lingkungan Sidoarjo ini sering terjadi apa? Puting beliung. Puting beliung ya. Nah, musola kita, masjid dan seterusnya. Ini hanya antisipasi. Apa yang disampaikan oleh Gus Soleh tadi mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Oh ternyata di masjid itu juga harus ada tanda bencana. Bukan LPDI, bukan
terjadi bencana banjir, terus tidak berharap. Tetapi yang saya adalah tadi King beliau. Dan ini sudah sering terjadi. Si Sekopung Kiai Ali kena sababan kemarin itu di Sekopung juga kena semuanya. Nah, ditarik di Krian, ya, di Wonoayu, Sukodono ini juga sering. Karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bekal untuk kita bersama. Bapak sekalian, pertanyaan satu. Mengenai tadi kan ada 476 yang sejarah. Yang isi dulu siapa terus ini apakah Margot kami sudah masuk dulu. Oke, terima kasih. Baik ya, kita memang diberi jatah 1000. Ya. Diberi jatah 1000 itu dalam kurun waktu itu kita disuruh memenuhi sekitar 4 bulan. Ya, bulan September, Oktober, November, Desember. Ya. Kita dijatah oleh Basnas itu 1 tahun. 1 tahun tapi dibayar bertahap, 3 bulan dulu, terus nanti 3 bulan dulu. Syaratnya bahas lagi ini. Terus syaratnya apa untuk mendapatkan 1 tahun itu? 1, masjidnya rajin. Rajin apa? Rajin menyetorkan laporan keuangan 1 bulan sekali. Kemana? Ke Bas. Hanya laporan non neraca, artinya bukan uangnya yang disetor, tapi laporannya. Misalkan itu sangat mudah. Nah, tatkala rajin 1 bulan menyetorkan melalui WA, melalui mungkin sudah di Excel atau di Word ditulis di WA, oh masjid Baitul Rahim sekian, Baitul Rahim Jannah misalkan sekian, itu rajin akan diawasi oleh Bas dan itu nanti manfaatnya akan ditambah 3 bulan lagi. Sehingga tahu setor laporan ya mungkin hanya 3 bulan. Setahun setahun itu yang didaftarkan melalui Bas. Saya mendaftarkan itu tidak hanya marbot, takmirnya juga kita daftarkan, marbotnya juga kita daftarkan. Pokoknya data yang masuk ke kami. Sementara yang masuk ke kami adalah sekitar 500, 472 ya, sekitar 500. Nah, yang 500 bagaimana? Yang 500 itu kami kemarin komunikasi dengan Kesra, kantor Kesra di Medan. Itu nanti insya Allah Kesra akan memberikan surat ke setiap kecamatan. Nah, setiap kecamatan dari 500 itu dibagi ke beberapa belas kecamatan, rata-rata akan mendapatkan sekitar 20 sampai 30 sesuai dengan jumlah penduduknya. Itu sudah diatur oleh Bas dan Pemda. Nah, nanti insya Allah ada surat dari kecamatan. Kemungkinan karena masjid nanti turunnya tetap ke DRI. Nanti DRI kecamatan akan dilibatkan dalam hal ini. Nah, tetapi panjenengan ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada marbot. Bagaimana? Takdirnya ini harus berbeda. Marbotnya itu usaha 12.500 yang tambah. Ya, gitu ya. Itu ya. Apalagi yang sudah juara 1 ya. Berikan contoh. Nanti panjenengan bisa untuk sharing dan belajar ke beliau untuk takdirnya di Rodotul Jannah. Arodo dan juara 1 provinsi. Bagaimana administrasinya, bagaimana manajemennya, kita belajar di sana sharing, mungkin ada manfaatnya. Tapi saya yakin bahwa setiap masjid mempunyai kelebihan masing. Cuma kelebihannya harus dimanage bagaimana manajemen. Nah, di DMI itu ada kategori yang tahun kemarin masjid ekonomi. Dari kelebihan dalam ekonomi. Masjid administrasi, berarti administrasinya bagus. Masjid yang kategori sehat, masjid berarti yang mempunyai kegiatan tentang kesehatan, bagaimana memberdayakan jamaah menjadi sehat. Ya, terus yang keempat adalah masjid dalam kategori sejarah. Mungkin panjenengan kalau sejarah itu berarti legenda. Di Sidoarjo yang paling tua masjid yang mana? Nah, ternyata masjid Abror yang kita ajukan betul memang itu beliau memang masjid tua, tetapi datanya tidak ada. Ya, keputusan dari pemerintah daerah kalau itu masjid sejarah juga tidak ada. Oleh karena itu Bapak sekalian, yang terpenting adalah yang ada di dalam masjid panjenengan membuat diramu dengan manajemen keuangannya, manajemen administrasinya, manajemen pengelolaan yang baik maupun pengelolaan dengan sebaik. Termasuk ini tadi
hal yang baru bagaimana kita memilih tatkala ada bencana. Namanya bencana itu kan berarti kan siap-siap. BPJS itu juga siap-siap. Sama bencana juga siap-siap. Tidak ada yang pengen terus mati, tidak ada yang pengen bencana, tidak ada. Tetapi kita preventif. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi insyaallah mudah-mudahan tatkala menjadikan belum apakah ini yang hadirin juga termasuk nanti akan komunikasi dengan DRI di masing-masing kecamatan. Jadi begitu Pak, kecamatan Wonoayu, Pak Is ya, Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk supaya kita punya dokumentasi, mohon nanti foto bersama di sini, Pak Sudir. Mohon untuk di foto bersama, monggo semuanya. Teman-teman terima. DRI di belakang untuk foto bersama di sini. Saya Muhammad Ghazali sebagai kepala penyelenggara memberi keterangan yang lebih berkaitan dan barokah. Mudah-mudahan masjid kita senantiasa diberikan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.